Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 21, siang hari di kantor Presidir Grup Pesona. Ariana melihat-lihat dokumennya dengan tidak fokus. Benaknya terus memikirkan masalah Luther. Dia merasa khawatir. Jika Luther sampai ditangkap oleh Tuan Adi, bukankah nasibnya akan berakhir tragis? Juli, setelah merenung dalam pikiran yang kacau beberapa saat, Ariana akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Bu Ariana, ada instruksi apa? Tanya Juli setelah memasuki ruangan. Bantu aku menyiapkan sebuah hadiah besar. Aku ingin pergi ke Grup Prosper, ujar Ariana. Grup Prosper, bukankah itu wilayah Tuan Adi? Tanya Juli dengan kaget. Benar, aku ingin berdiskusi dengan Tuan Adi. Ariana mengangguk. Untuk apa? Apakah ini karena masalah Luther? Juli menjadi cemas dan berkata, Bu Ariana, jangan bertindak gegabah. Tuan Adi sedang marah besar. Kalau Anda pergi sekarang, apa bedanya dengan bunuh diri? Bagaimanapun, aku harus mencobanya. Seru Ariana dengan tegas. Tunggu. Bukankah kita masih ada bantuan dari Tuan Wandi? Dia pernah bilang mau membantu kita, bukan? Kenapa kita tidak menunggunya dulu? Juli mencoba membujuk Ariana. Kita sudah menunggu semalaman, tapi belum ada perkembangan apapun sampai sekarang. Sepertinya Wandi tidak bisa membantu lagi. Aku harus turun tangan sendiri. Ariana menggelengkan kepalanya. Bu Ariana, apakah tidak ada cara yang lebih baik? Bagaimana kalau kita pikirkan lagi? Juli tampak khawatir. Luther terlibat masalah ini karena aku. Aku tidak bisa berpangku tangan dan melihatnya menderita. Siapkan barang-barangnya. Perintah Ariana seraya melambaikan tangannya. Melihat tatapan tegas Ariana, Juli hanya bisa menghela napas dan menurutinya. Dia sangat jelas bahwa setelah Ariana membuat keputusan, tidak ada yang mengubahnya lagi. 30 menit kemudian, kedua orang itu mengemudikan mobilnya ke Grup Prosper. Juli, kamu tunggu di mobil saja. Tidak perlu menemaniku masuk. Perintah Ariana. Tidak boleh. Susah dan senang harus ditanggung bersama. Mana mungkin aku membiarkan Anda masuk ke dalam sendirian. Juli sangat setia kawan. Masalah ini berbahaya sekali. Demi berjaga-jaga, kamu tinggal di luar saja. Kalau dalam setengah jam aku tidak keluar, kamu langsung lapor polisi. Paham, kata Ariana dengan wajah serius. Baik, aku pasti akan menjalankan tugasku, ujar Juli sambil mengangguk. Dia juga menyadari bahwa tanggung jawabnya sangat besar. Apakah Ariana bisa kembali dengan selamat atau tidak? Semua bergantung padanya. Kalau begitu, aku masuk dulu. Ariana tidak lagi banyak berbicara. Dia membuka pintu mobil dan berjalan masuk ke gedung Grup Prosper. Berbeda dengan perusahaan legal pada umumnya, semua karyawan di Grup Prosper adalah pria bertubuh kekar dengan tato di sekujur tubuhnya. Dilihat sekilas saja sudah bisa tahu bahwa mereka bukan orang baik-baik. Setelah mendaftarkan identitasnya, Ariana dibawa oleh seorang pria botak ke ruangan kantor yang berada di lantai teratas gedung. Pada saat ini, di dalam ruangan kantor, Adi yang berwajah penuh dengan janggut sedang mengisap cerutunya sambil duduk di sofa dengan tenang. Kamu adalah Bu Ariana dari Grup Pesona. Melihat Ariana masuk, Adi tidak kuasa memicingkan matanya. Ternyata kamu memang sangat cantik. Pantas saja anak nggak bergunaku itu berkelahi demimu. Tuan Adi, maafkan kelancanganku. Aku ingin menanyakan kondisi putra Anda. Tanya Ariana dengan hati-hati. Lumayan. Masih belum mati. Hanya saja, dia sudah cacat. Ujar Adi dengan datar. Cacat. Kelopak mata Ariana berkedut mendengar hal itu. Meskipun kata-katanya terdengar biasa saja, kebencian yang terpancar dari matanya tetap tidak bisa disembunyikan. Katakanlah, bagaimana rencanamu mau menyelesaikan hal ini denganku? Adi menyilangkan kakinya di atas meja dan mengambil posisi yang nyaman. Tuan Adi, karena masalah ini timbul gara-gara aku bersedia untuk bertanggung jawab penuh. Hanya saja, aku berharap Anda bisa memberikan kesempatan bagi Luther, kata Ariana dengan serius. Kamu mau bertanggung jawab? Memangnya kamu mampu memikul tanggung jawab itu? Ejek Adi dengan sinis. Aku akan meminta dokter terbaik untuk menyembuhkan putra Anda. Selain itu,
aku juga akan memberikan kompensasi yang sesuai. Berapapun yang Anda butuhkan, silakan tentukan saja harganya, kata Ariana. Aku nggak kekurangan uang. Adi tiba-tiba meletakkan sebotol anggur di atas meja. Kalau kamu tulus mau menyelesaikan masalah ini denganku, habiskan dulu sebotol anggur ini. Ini, Ariana tampak bingung. Dia tidak terlalu bisa minum alkohol. Jadi, Ariana tidak yakin apakah dia sanggup menghabiskan sebotol anggur itu. Gimana? Nggak mau. Kalau nggak mau minum, nggak ada yang perlu dibicarakan lagi, kata Adi sambil mengayunkan tangannya. Baiklah, akan ku minum. Ariana ragu sejenak, tetapi akhirnya dia mengambil botol anggur tersebut. Dibandingkan dengan nyawa Luther, minum sebotol anggur tidak berarti apa-apa baginya. Jadi, setelah mengambil napas dalam-dalam, Ariana mengarahkan botol itu ke mulutnya dan mulai menenggaknya. Setelah menghabiskan sepertiga botol anggur, Ariana sudah mulai batuk hebat dan wajahnya sudah merah padam. Dia menggertakkan giginya dan memaksakan diri untuk melanjutkan meski merasa tidak nyaman. Setelah minum 2/3 botol, kepala Ariana mulai terasa pusing. Selanjutnya, dia menarik napas beberapa kali dan akhirnya menenggak habis sebotol anggur itu. Apakah Anda sudah puas sekarang? Sekarang Adi. Ariana menopang dirinya pada meja. Langkahnya mulai sempoyongan. Hehe, menarik sekali, kata Adi dengan sinis. Melihat ketulusanmu, aku akan memberimu sebuah kesempatan. Sekarang, lepaskan pakaianmu. Alis Ariana berkerut. Tuan Adi, apa maksud perkataan Anda ini? Nggak mengerti. Aku bilang, lepaskan pakaianmu dan layani aku. Kalau kamu melayaniku dengan baik, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian. Sejujurnya, aku sudah banyak bermain dengan wanita, tapi aku belum pernah mencobanya dengan wanita secantik kamu. Muncul seulas senyuman jahat di wajah Adi. Mendengar perkataannya, wajah Ariana menjadi muram. Tak disangka, ayah dan anak ini sama-sama cabul. Buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tuan Adi, semuanya bisa kita bicarakan dengan baik. Tapi, hal ini tidak bisa, seru Ariana dengan tegas. Nggak bisa, hehe, dengan wajah licik. Adi menimpali. Seharusnya kalian sudah tahu dengan kekejamanku, kan? Aku mau duduk berdiskusi denganmu di sini sudah termasuk kehormatan bagimu. Ketika aku nggak mau berdiskusi lagi nanti, bahkan kamu melepas semua pakaianmu dan berlutut di depanku sekalipun, nggak akan ada gunanya lagi. Jadi, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Aku mandi dulu. Setelah aku kembali nanti, sebaiknya pakaianmu sudah dilepas semuanya. Kalau nggak, aku yang akan turun tangan melepasnya sendiri. Kalau sudah sampai begitu, bukan hanya aku saja, semua anak buahku yang ada di luar sana juga akan ikutan. Begitu ucapan itu dilontarkan, raut wajah Ariana langsung berubah drastis. Pada saat ini, Ariana baru sadar bahwa dia sudah menjerumuskan diri ke kandang harimau.